Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Fatifillah azani Allah wa iyakum. Para pemirsa Asmaul Husna TV rahimani wa rahimakumullah. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang di dalamnya terkandung sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha tinggi, adalah namanya Al-Qawi dan Al-Aziz. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi dan Al-Aziz terkandung di dalamnya sifatul quwwah, sifat kekuatan. Kemudian di dalam namanya Al-Aziz terkandung sifat Al-Izzah, yaitu kemuliaan atau keperkasaan. Sehingga diterjemahkan Al-Qawi adalah zat yang maha kuat, kemudian Al-Aziz adalah zat yang maha perkasa atau zat yang maha memiliki kemuliaan. Dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala adalah kekuatan yang mutlak, memiliki makna tidak ada kekuatan yang lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Setinggi apapun dia memikirkan sebuah kekuatan superpower ataupun kekuatan yang sangat besar, maka Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi adalah jauh lebih tinggi di atas kekuatan seluruh makhluk-makhluknya. Karena tentunya imajinasi manusia terbatas, kekuatan nalar manusia terbatas. Setinggi apapun dia memikirkan sebuah kekuatan superpower, maka Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi jauh lebih tinggi daripada apa yang dibayangkan oleh manusia. Fatifillah azani Allah wa iyakum. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi dan Al-Aziz disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-66, Inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat lagi maha perkasa. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi dan Al-Aziz tentu saja bukan hanya sebuah nama yang tanpa makna, akan tetapi harus kita ambil faedahnya, harus kita mengambil pengaruh-pengaruhnya. Dan di antara pengaruh nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi dan Al-Aziz ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi dan Al-Aziz maha mampu untuk menundukkan manusia. Sekuat apapun manusia, setinggi apapun teknologi yang bisa diciptakan oleh manusia, sekuat apapun kekuatannya, maka Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk menundukkan kekuatan hamba-hambanya. Bukankah kita saat-saat sekarang ini sedang dilanda bencana yang amat sangat besar, yaitu virus COVID-19 yang menundukkan semua dunia, semua negara, bahkan itu negara yang adidaya sekalipun, maka tidak terlepas dari bencana ini. Dan juga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan kaum-kaum yang Allah Subhanahu wa taala binasakan, yang Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kekuatannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi Al-Aziz. Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kekuatannya di hadapan makhluk-makhluknya, khususnya di hadapan manusia yang mereka suka berlaku sombong, berlaku semena-mena, tidak adil, berlaku zalim kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat dalam Al-Qur'an ada kaum Ad, ada kaum Tsamud, yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan kisah kaum Ad dan kaum Tsamud, mereka adalah orang-orang yang bertubuh besar, memiliki postur tubuh yang tinggi,
kemudian memiliki kekuatan di atas kekuatan manusia pada biasanya. Mereka memiliki kekuatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an. Bahkan kita dapat melihat pemandangan peninggalannya dari rumah-rumahnya, dari kota-kotanya yang terbuat dari batu, kemudian dari pegunungan-pegunungan yang dengan kekuatan mereka mengukir batu-batu tersebut, mereka memahat gunung-gunung tersebut menjadi rumah-rumah mereka. Yang tentunya apabila dibandingkan dengan kekuatan khususnya manusia zaman sekarang, tentunya tidak ada bandingannya. Ya, mereka hanya membangun rumah yang kecil, kemudian batu-batu bata yang kecil kemudian disusun. Kan tapi kaum Samud, kaum Ad, mereka memahat sendiri rumah-rumah mereka di dalam gunung-gunung, di pegunungan-pegunungan, di bukit-bukit. Mereka menjadikan bukit-bukit tersebut sebagai rumah-rumah mereka yang kokoh, lagi kuat. Yang mana ukuran dari rumah-rumah tersebut adalah sangat besar, menunjukkan bahwasanya tubuh mereka yang sangat besar pula. Dan apabila kita melihat peninggalan-peninggalan tersebut, tentunya dibandingkan dengan peninggalan yang lain yang bersejarah seperti piramida misalnya, maka usia dari rumah-rumah kaum Ad dan kaum Samud adalah jauh lebih tua. Akan tetapi kita mengetahui bahwasanya rumah-rumah mereka masih berdiri dengan kokohnya, dengan kuatnya. Maka itu semua adalah karena kekuatan yang mereka miliki, kaum Ad dan kaum Samud. Khotifillah azan ya Allah wa iyakum. Kemudian yang dapat diambil pelajaran adalah bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi dan Al-Aziz adalah merupakan sumber dari kekuatan. Maka ketika kita melihat kaum Samud, kaum Ad, ataupun kaum-kaum yang terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, maka hendaknya kita mengembalikan kekuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi dan Al-Aziz. Bahwasanya kekuatan tersebut adalah milik Al-Qawi, kekuatan tersebut adalah milik Al-Aziz, dan mereka tidak memiliki kekuatan dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita melihat siksaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka, maka siksaannya adalah berupa hal-hal yang remeh, berupa hal-hal yang ringan, seperti mereka dibinasakan dengan angin, kemudian dengan suara. Maka angin dan suara adalah hal yang sangat remeh dan ringan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi dan Al-Aziz ingin menghinakan mereka, menjadikan angin ini membinasakan mereka, menjadikan suara yang keras ini, bergemuruh ini membinasakan mereka. Mereka pun tumbang di dalam rumah-rumah mereka, mereka pun meninggal, mereka pun mati bergelimpangan di depan rumah-rumah mereka. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pemandangan ini dengan bagaikan pohon-pohon kurma yang berjatuhan. Dan juga kita bisa lihat korelasinya dengan kondisi sekarang ini adalah dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit yang ternyata penyakit ini meniadakan kesombongan manusia yang mereka tadinya merasa diri besar, merasa diri kuat. Di mana kekuatan mereka, di mana keilmuan mereka, di mana kekuatan-kekuatan yang mereka miliki yang ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat kecil, yaitu hanya virus. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin untuk menampakkan kekuatannya di hadapan makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuatannya, memperlihatkan makhluknya, padahal itu adalah kecil, akan tetapi bisa membuat manusia pusing, ya, bisa membuat manusia bingung, bisa membuat manusia terlihat lemah, bisa menjadikan manusia terlihat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, sebagai penutup bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi, Al-Aziz adalah tempat kita kembali, tempat kita meminta perlindungan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi, Al-Aziz, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
justru di saat-saat yang sempit, di saat-saat yang sedang susah, kemudian di saat-saat ataupun titik terlemah manusia, maka dia kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi, Al-Aziz, yang maha kuat, yang maha perkasa. Dan juga tentunya kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi dan Al-Aziz untuk menampakkan kekuatannya, untuk menampakkan kemuliaannya, untuk membinasakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, membinasakan musuh-musuh Islam, yang itu semua adalah merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi dan Al-Aziz. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi dan Al-Aziz menyebutkannya dalam Al-Qur'an bahwasanya kekuatan dan perkasaan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk merendahkan makhluk-makhluknya, untuk merendahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan secara umum seluruh manusia adalah lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan sesungguhnya Allah dan diciptakan manusia itu adalah dalam keadaan lemah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.